Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak apa kabar? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Andi, mohon dipimpin doanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita absen dulu untuk hari ini. Apakah hadir semuanya? Oke. Oh, Via tidak masuk, kenapa? Sakit atau izin? Oh iya, sakit. Mudah-mudahan Via cepat sembuh ya. Kita doakan sama-sama. Nah, untuk pembelajaran hari ini, untuk marketing, apakah sudah siap semuanya? Oke, sudah siap ya. Nah, kita mulai. Nah, kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin mengenai pasar, permintaan dan penawaran? Nah, masih ingat? Ada yang masih ingat? Oke. Hani masih ingat Hani mengenai permintaan dan penawaran? Oke. Ingat ya. Jadi permintaan itu adalah kebutuhan konsumen untuk memenuhi hajat hidupnya gitu ya. Jadi itu terpenuhi nanti adalah tindakan jual beli. Nah, jual beli ini terjadi di mana? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, Hendy. Ada di pasar. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pasar. Oke, sekarang apakah ada yang tidak pernah pergi ke pasar? Oke, nggak mungkin ya. Pasti pernah semuanya ke pasar. Nah, apalagi sekarang pasarnya ada yang pasar real, ada yang pasar online ya. Oke, sekarang kita bicara mengenai pasar offline saja atau real gitu ya. Nah, kalian pergi ke pasarnya, ke pasar tradisional atau perginya ke mall? Ayo. Oh, pernah dua-duanya ya. Jadi pasar tradisional dan di pasar modern atau di mall gitu. Nah, ada yang tahu nggak apa bedanya pasar tradisional dengan pasar di mall atau yang modern tadi? Oke, gitu ya. Ali, betul sekali Ali. Jadi kalau pasar tradisional itu bisa dilihat dari tempatnya, lokasinya, tata letaknya, biasanya lebih eh, biasa gitu ya. Sedangkan kalau modern, retail modern itu lebih terstruktur, rapi gitu ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Termasuk barang-barangnya juga kadang yang dijual di modern lebih di packing gitu ya, lebih ditatanya susunnya rapi, bagus, higienis. Kalau di pasar tradisional lebih banyak ke barang-barang alam gitu ya, sayur apa segala macam tuh langsung dibawa dari tempatnya langsung ke pasar gitu ya. Namun apalagi perbedaannya? Harga ya, benar. Harganya tentunya di pasar tradisional ini tentunya lebih murah ya dibandingkan dengan pasar modern. Gitu ya. Nah, kemudian eh, kalian kira-kira kalau kita belajar mengenai pasar ini, apa sih yang kita dapatkan? Ada nggak yang bisa ngasih penjelasan? Oke, Irwan. Begitu ya. Jadi memang kalau kita tahu mengenai pasar, maka kita bisa mengetahui secara detail ini produk nanti yang mau kita jual. Misalkan kalau kita penjual gitu ya, maka cocoknya dijual di sini. Kalau kita sebagai pembeli, maka kita mau beli barang apa nih? Kita sesuaikan budget kita, keperluan kita dengan pasar yang akan kita tuju. Gitu ya. Jadi penting banget ya harus tahu mengenai pasar. Nah, gitu. Hari ini kita akan belajar mengenai pasar. Nah, apa sih perbedaan antara pasar konsumen dengan pasar produsen? Kemudian cara transaksinya, pelakunya di sana, dan terakhir nanti kita akan belajar apa sih perbedaannya antara pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan tidak sempurna, gitu. Oke, nah sekarang kita akan bagi kelas menjadi 9 kelompok seperti biasa ya. Jadi satu kelompoknya ada 4 orang. Silakan duduknya berdekatan ya, dibuat mejanya disusun rapi.
Oke, cukup. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan video mengenai pasar. Jadi, setiap kelompok nanti perhatikan baik-baik video ini, kemudian simpulkan. Gitu. Oke, silakan diamati videonya. Oke, cukup ya? Bagus tidak videonya? Bagus, oke. Nah, sekarang kalau minta kelompok satu dulu menyimpulkan dari video tadi, apa sih pasar itu? Gitu. Silakan kelompok satu. Oke, bagus ya. Kemudian kelompok dua, silakan apa kesimpulannya dari video tadi? Apa itu pasar? Oke, keren ya. Nah, itu dia. Dari tiap kelompok betul sekali apa itu pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Itu intinya ya, gitu. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam, gitu. Silakan kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Apa itu pasar produsen? Apa itu pasar konsumen? Seperti itu. Oke ya. Silakan dicari. Nah, apakah ada pertanyaan mengenai pasar yang sudah kita bahas tadi? Oke, silakan. Ya, via lagi nih dari kelompok 3. Oke, gitu ya. Jadi pasar konsumen itu ya, adalah pasar yang dimana itu barangnya yang dijual adalah barang-barang untuk konsumsi secara langsung. Seperti itu. Nah, berbeda dengan pasar produsen. Pasar produsen ini itu barang-barangnya itu belum jadi. Biasanya itu nanti akan digunakan atau diolah menjadi barang jadi. Seperti itu ya. Jadi contohnya misalkan pasar konsumen itu pasar yang sering kita kunjungi, ya, pasar sayur, pasar ikan, kemudian ke hypermart atau ke Singkawang Grand Mall misalkan. Nah, itu pasar-pasar yang ketika kita datang di sana itu ada barang-barang yang langsung bisa kita konsumsi. Berarti itu adalah pasar konsumen. Nah, sedangkan pasar produsen itu pasar di mana dia menjual barang-barang mentah, barang yang belum jadi. Dimana kalau kita beli, dia akan jadi barang jadi. Itu ya. Nah, misalkan bisa dikategorikan toko bangunan ya. Nah, itu ada barang-barang yang memang belum jadi, kayu apa segala macam gitu ya. Itu akan diolah menjadi barang jadi yang lainnya. Itu ya, cukup ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kegiatan diskusi kembali mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, Bapak minta kalian berdiskusi secara kelompok kembali, mencari sumber-sumbernya dari buku paket kita, kemudian dari internet, silakan di searching di Google gitu ya. Cari, apa sih pasar persaingan sempurna? Apa perbedaannya pasar persaingan sempurna dengan tidak sempurna tadi? Ciri-cirinya bagaimana? Gitu ya, unsur-unsurnya apa aja gitu. Nah, setelah kalian cari, kemudian kalian tulis, kemudian nanti apa minta kalian tiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Oke? Clear ya? Ada pertanyaan? Oke, cukup. Silakan. Kalau ada permasalahan, silakan tanya Bapak ya. Oke, cukup ya waktunya ya. Cukup, sudah 15 menit. Nah, silakan dari kelompok 1 atau nggak usah deh, kita kelompok 9 dulu. Gantian ya. Nah, kelompok 9 maju. Sampaikan apa kesimpulannya gitu ya dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Oke. Hapus dulu untuk kelompok 9. Oke, silakan lanjutkan untuk kelompok 8. Sampaikan apa itu pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Oke, bagus juga ya. Hapus dulu untuk temannya. Nah, itu tadi ya, sudah kelompok semuanya sudah maju. Itu ya, jadi rata-rata kalian sudah benar sekali. Jadi, apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan tidak sempurna.
Jadi kalau bicara mengenai pasar persaingan tidak sempurna, itu ada ketimpangan antara pembelinya banyak sekali, namun penjualnya itu sedikit. Nah, sama tadi yang disampaikan dengan kelompok 3, bagus sekali. Maka persaingan tidak sempurna itu bisa dikategorikan menjadi 3. Ada yang namanya pasar monopoli, benar sekali. Ada yang namanya pasar oligopoli, gitu ya. Nah, jadi pasar-pasar ini di mana ada ketimpangan sedikit sekali penjualnya, sedangkan konsumennya banyak yang butuh itu, gitu ya. Nah, contohnya apa? Ayo. Tadi disampaikan kelompok 5 apa? Kalau monopoli itu misalkan listrik. Nah, listrik kita itu dimonopoli oleh satu perusahaan yang namanya perusahaan PLN, perusahaan listrik negara. Kemudian BBM, bahan bakar minyak itu dimonopoli oleh Pertamina. Namun ingat ya, ini dua BUMN ini menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan pasal 33, harus dikelola oleh negara. Benar gitu ya. Kalau di dunia bagaimana? Untuk oligopolinya. Ada dua perusahaan yang menguasai bidang gitu ya. Sedangkan penjualnya konsumennya banyak banget. Oke, Rudi dari kelompok 2. Silakan. Benar sekali ya. Salah satu contohnya adalah perusahaan Microsoft gitu ya. Itu benar-benar menguasai di bidang teknologi. Saingannya apa? Saingannya paling perusahaan-perusahaan yang seperti Dell gitu ya, perusahaan dari IBM gitu. Jadi sedikit sekali, bahkan dominan gitu ya. Sedangkan untuk prosesor komputer itu cuma ada dua perusahaan di dunia, yaitu Intel dan AMD. Itu ya, itu contoh-contohnya. Kemudian pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang dimana ada banyak penjual dan banyak pembeli. Jadi nggak bisa tuh. Jadi tiba-tiba penjual harus bisa naikkan harga seenaknya gitu ya. Jadi antara penjual dan pembeli dia tidak bisa mempengaruhi harga. Harga itu ditentukan oleh mekanisme pasar gitu ya. Itu yang dinamakan dengan pasar persaingan sempurna. Gitu ya. Nah, sekarang kita sudah selesai untuk kelompoknya. Silakan masing-masing siswa membuat resume poin penting mengenai apa yang sudah kita bahas gitu ya. Tadi dari pasar, konsumen sampai persaingan tidak sempurna. Silakan. Langsung dikumpulkan ya. Oke, sudah cukup. Silakan kumpulkan secara kolektif. Oke, terima kasih ya. Nah, kemudian sebelum kita akhir pembelajaran, ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah dan kumpulkan di minggu depan ya, pertemuan selanjutnya. Silakan dicatat ya. Nomor 1, oke, nomor 2, oke, gitu ya. Ada 5 soal yang perlu kalian kerjakan dan kumpulkan minggu depan. Nah, terakhir kita akan tutup pembelajaran kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pertemuan saat ini. Kalian perdalami mengenai materi ini, karena nanti 2 minggu lagi kita akan ada mid semester yang bab pasar ini akan masuk gitu ya. Itu. Pak Heri, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa.